Jelang PPKM Jawa Bali berakhir, kasus baru positif COVID di Indonesia per 12 September 2021 bertambah sebanyak 3.779 kasus. Satgas COVID mencatat 118 orang meninggal dunia, membuat total kematian 138.889 kasus. Sementara itu, total keseluruhan pasien sembuh mencapai 3.918. Jumlah spesimen yang diperiksa berjumlah 198.052 unit. Sementara kasus aktif 109.869 kasus setelah penurunan sebanyak 5.810 kasus. Total suspek COVID-19 mencapai 258.210. Pada pulau paling padat penduduk di Indonesia yaitu Jawa dan Bali, per 5 September total kasus positif di Pulau Jawa Bali telah mencapai angka 2.797.726 kasus atau menyumbang 67,76% dari total kasus nasional. Total kesembuhannya sebanyak 2.639.490 kasus atau 94,34% dari total kasus positif. Sedangkan kematiannya sebanyak 96.022 atau 3,43% dari total kasus. Saat ini, kasus aktif di Pulau Jawa dan Bali sebesar 62.214 atau 40%. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, maka di bulan ini kasus positifnya telah turun sebesar 74,1%. Pemerintah masih menerapkan PPKM berdasarkan level di wilayah Jawa, Bali, ataupun di luar daerah. PPKM Jawa Bali diperpanjang hingga 13 September 2021. Sementara di luar Pulau Jawa, PPKM diperpanjang sepekan setelahnya. Dalam laporan terkini situasi COVID-19 di Indonesia per 8 September 2021, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyoroti Kalimantan Utara sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan laju penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Laju penularan itu dihitung per 100.000 penduduk. Insiden kasus COVID di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 206,9 per 100.000 penduduk. WHO menyebut angka itu bertahan dari 30 Agustus sampai 5 September 2021 yang tertinggi selama 14 hari terakhir. Hingga saat ini masalah kesehatan mental dapat menjadi gelombang keempat pandemi COVID jika tak diatasi secara global. Presiden Joko Widodo optimistis akhir 2021 akan ada lebih dari 70% warga divaksinasi. Tim Liputan, Berita 1. Ini bisa memberikan perlindungan, memberikan proteksi varian Kasus baru positif COVID-19 di Indonesia per 12 September 2021 bertambah sebanyak 3.779 kasus. Satgas COVID mencatat 118 orang meninggal dunia, membuat total kematian 138.889 kasus. Sementara itu total keseluruhan pasien sembuh mencapai 3.918 pasien. Apakah benar COVID kian terkendali? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung di COVID Today. Pak Heri, apakah memang benar indikator-indikator yang ada saat ini menunjukkan bahwa tren penurunan COVID-19 di tanah air? Ya, hampir semua indikasi menunjukkan hal yang positif, Mas Andra, terutama tingkat penularan harian dan juga tingkat kesembuhan yang jauh lebih tinggi dari penularan harian. Ini menjadikan kasus aktif kita juga terkoreksi sudah cukup jauh ya, di bawah di level 100 ribuan dari posisi puncak pada 24 Juli di 544.000. Tentu ini adalah sebuah berita yang baik karena pada saat yang sama keterisian rumah sakit juga jauh lebih menurun ya, rata-ratanya di 20%-an. Kemudian tadi kita juga lihat tingkat kematian pada posisi puncak kita pernah mencapai kematian per hari 2.000 orang per hari. Saat ini data terakhir itu 118. Tentu ini adalah hal-hal yang baik yang patut kita jaga trennya sehingga kasus ini akan menurun lebih rendah lagi. Selain kemudian pada saat yang sama kita juga tidak boleh lengah ya, tidak boleh jumawa, tidak euforia sehingga merasa bahwa COVID ini sudah kita lalui. Oke, analisa dari Satgas COVID sendiri apa penyebabnya COVID-19 di tanah air ini bisa terkendali?
Iya, beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan membatasi mobilitas, saya rasa ini cukup efektif dalam menurunkan kasus karena memang mobilitas yang tinggi ini berpotensi untuk menimbulkan interaksi sosial yang tinggi, menimbulkan kerumunan, jarak yang tidak terjaga, sehingga tingkat penularan bisa terjadi. Jadi kalau kita lihat karakter virus ini adalah satu-satunya vektor penularan adalah manusia. Jadi ketika aktivitas manusia dibatasi, maka diharapkan penularan itu terhenti. Tetapi ketika kemudian penularan sudah cukup landai ya, cukup rendah, apakah kemudian pembatasan ini sudah kita lakukan, masih perlu kita lakukan, tentu akan kita review. Karena pada dasarnya kita harus bersiap-siap juga hidup dengan COVID dalam 2-3 tahun ke depan, seperti banyak disampaikan oleh para epidemiolog, yang tidak memungkinkan kita kan tetap tinggal di rumah dalam periode itu. Jadi harus kita pikirkan bagaimana cara hidup berdampingan dengan COVID, bagaimana kemudian kita menjalankan protokol kesehatan, mempercepat juga vaksinasi untuk mencegah keparahan jika tertular, sehingga pada satu titik kita bisa melalui pandemi ini dengan tanpa harus kehilangan sama sekali potensi-potensi ekonomi atau kehilangan interaksi sosial kita sebagai manusia dan masyarakat. Ya, Pak Heri, positivity rate kita turun, banyak yang mengatakan bahwa karena memang tes COVID massalnya juga turun begitu, tidak ditingkatkan. Sebenarnya seperti apa? Apakah memang tes COVID-nya juga masih tetap sama, tetap massal, atau seperti apa sih? Iya, rasanya sih karena kasus hariannya sudah menurun, maka kemudian kontak eratnya itu juga otomatis akan turun ya. Kalau di bawah 5% sekarang itu kan standar WHO-nya adalah 15 kontak erat misalnya kayak gitu. Jadi kalau 3.000 atau 4.000 berarti tinggal dikalikan 15 kayak gitu, berapa kira-kira yang diperlukan untuk tes gitu. Jadi ini mengikuti tingkat positivity rate kalau kita mengikuti acuan dari WHO dan bagaimana sejumlah negara melalui ini. Dan kalau kita lihat sekarang tes kita udah masih di atas 100.000 ya, di atas 100.000. Memang lebih menurun dibandingkan ketika kita di kasus puncak, di mana kita pernah di 250.000 tes atau bahkan 270.000. Tetapi memang kita juga tidak boleh mengendorkan tes ini. Ketika sekarang positivity rate-nya di bawah 5%, bahkan di DKI itu levelnya sudah di bawah 3% gitu. Itu mestinya situasinya sudah mulai kita bisa kendalikan, tetapi kita juga tidak boleh lengah untuk tidak patuh dengan protokol kesehatan. Ya, artinya apakah memang di seluruh tanah air ini zona merahnya sudah tidak ada atau masih ada begitu, Pak Heri? Ya, zona merah masih ada. Hari ini adalah hari kita melakukan evaluasi untuk diumumkan bagaimana status PPKM di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kalau kita lihat data minggu lalu di Jawa Bali ini levelnya itu yang level 4 itu tinggal 2 kabupaten. Kemudian di luar Jawa Bali sekitar 34, saya harus cek lagi, 34 kabupaten yang masih di level 4. Nah di luar Jawa Bali itu bahkan masih ada beberapa kabupaten atau kota yang naik dari level 3 ke 4 karena memang sejumlah asesmen indikator minimal 5 indikator yang dinilai itu kemudian masih cukup tinggi atau berada di level 4 sehingga semuanya harus diikutkan dalam asesmen PPKM level 4. Oke. Untuk Jawa Bali tadi dikatakan tinggal 2 kabupaten yang masih berada di zona merah begitu ya Pak Heri ya. Nah, kira-kira pelonggaran seperti apa yang akan dilakukan agar perekonomian masyarakat kembali menggeliat, wisata juga semakin kembali hidup begitu? Iya, jadi di Jawa Bali itu ada di Magetan dan Ponorogo, itu agak berdekatan ya kabupaten kotanya, tetapi mudah-mudahan minggu ini sudah berubah. Nah, bagaimana kemudian aktivitas seperti wisata itu juga mulai dilakukan? Sebenarnya di daerah-daerah PPKM level 3, aktivitas wisata juga sudah mulai diuji coba dengan tadi cara baru ya, seperti di tempat-tempat publik,
seperti di pusat perbelanjaan, di industri-industri ya, di pabrik, kemudian di tempat olahraga kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening dari masyarakat yang akan berkumpul di situ ya. Maksudnya berkumpul itu artinya berpotensi terjadinya kerumunan. Dari situ kita juga bisa melakukan screening di mana ternyata kita ribuan orang yang positif itu ternyata berusaha beraktivitas di tempat publik. Nah, karena sebelum mereka beraktivitas di situ, kita sudah bisa cegah, kita lakukan treatment sehingga penularan itu diharapkan bisa dicegah. Nah, uji coba hidup bersama COVID ini, Mas Andra, yang harus benar-benar kita lakukan secara disiplin. Satgas juga sudah mulai membentuk Satgas protokol kesehatan untuk institusi. Jadi di pusat-pusat perbelanjaan. Selain screening, kemudian harus juga dipastikan bahwa protokol kesehatan di tempat-tempat publik tadi ya yang dikelola oleh perusahaan ya, mal itu kan dikelola oleh perusahaan. Di situ dipastikan ada Satgas protokol kesehatan yang kemudian mengawasi atau menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik bagi para pengunjungnya. Selain mengawasi, kira-kira tugas dan juga wewenang dari Satgas Protokol Kesehatan ini apa, Pak Heri? Ya, mereka juga melakukan pembinaan ya, pembinaan, kemudian juga memberikan, mereka juga bisa melakukan hal-hal yang diperlukan jika masyarakat tetap melanggar protokol kesehatan. Ini sedang kita bentuk, Mas, karena sebelumnya kita sangat concern untuk membentuk posko PPKM Mikro yang sudah dibentuk di komunitas terendah. Nah, di institusi ini kita bikin Satgas Protokol Kesehatan, mereka melibatkan pengelola pusat perbelanjaan, pengelola pusat pariwisata yang untuk melakukan pengawasan tadi, pengendalian sama pembinaan dari jalannya protokol kesehatan itu. Oke, untuk Satgas Protokol Kesehatan sendiri akan diisi oleh siapa saja? Apakah Satpol PP, Polri, dan juga TNI atau melibatkan masyarakat juga? Kalau Satpol PP, Polri itu kan yang di luar ya, di luar. Tapi kalau yang di institusi ini, yang di pusat-pusat perbelanjaan itu bisa melibatkan pengelola atau manajemen gedungnya atau manajemen mallnya, dan kemudian melibatkan tenaga keamanan yang ada di sana untuk kemudian memastikan bahwa semua menjalankan protokol kesehatan. Kenapa ini penting? Mereka juga harus menjaga agar tidak terjadi klaster baru di tempat-tempat publik tersebut. Kalau sampai terjadi dan ditemukan, maka kemudian kan ada konsekuensi untuk ditutup sementara ya di sana. Jadi memang harus benar-benar dijaga. Iya, jadi ini harus sama-sama dijaga agar kita itu bisa bersama-sama hidup berdampingan COVID. Jadi secara sosial kehidupan kita tetap berjalan, secara ekonomi dan dari sisi kesehatan tanpa harus panen kasus baru lagi, Mas Andra. Baik, terima kasih banyak Pak Heri Trianto sudah memberikan penjelasannya di Coffee Today. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Terima kasih.